Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ade Rasidin, proyek Rebusnis 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UMKM saya yang berjudul tentang donat kentang. Jadi, donat kentang yaitu seiring perkembangan pasar saat ini, usaha pembuatan donat menarik untuk ditunai. Biasanya donat tersebut dari bahan dasar tepung terigu. Tapi kebanyakan untuk memperoleh tepung terigu impor terlebih dahulu. Padahal sumber daya Indonesia sangat melimpah, misalnya kentang. Jadi kentang ini dapat dibuat sebagai bahan donat karena teksturnya yang sangat lembut dan kandungan gizinya yang baik. Dan donat ini juga bermanfaat bagi pembeli karena dengan harganya yang terjangkau dan praktis, serta donat ini mudah didapat atau dibeli di mana saja. Donat juga memiliki aneka rasa yang membuat pembeli dengan mudah memilih rasa mana yang mereka sukai. Selain itu, donat juga mengandung berbagai serat yang berguna untuk pengganti beras serta membantu pertumbuhan bagi manusia. Di sini cara pembuatan donatnya, yaitu kita harus memilih bahannya dulu. Yang pertama, tepung terigu protein tinggi. 2. Kentang kukus. 3. Ragi. 4. Telur. 5. Mentega. 6. Gula pasir dan garam. Dan sebagai alat-alatnya yaitu kompor 1 tungku, magic jar, loyang roti, wajan besar, timbangan, dan baskom plastik. Selanjutnya yaitu cara pembuatannya, yaitu pertama kita kukus ubi sampai matang. Dibuat pasta dengan cara dihaluskan. Dalam wadah campurkan tepung terigu, gula, ragi, dan aduk sampai rata. Masukkan ubi halus dan kuning telur. Lalu diuleni hingga rata atau digabungkan hingga jadi rata. Setelah itu masukkan garam dan air sedikit demi sedikit hingga menjadikan adonan yang kalis atau yang halus. Dan beri mentega dan garam. Terus hingga kalis elastis, istirahatkanlah 15 menit. Dan bagi adonan masing-masing 50 gram, bulatkan, diamankan 20 menit hingga mengembang. Jadi tingkat pembuatan kentang ini sumber permasalahan modal usaha. Pemasukan yang kami peroleh adalah sebagai berikut. Sebagai 1, modal pribadi sekitaran 6 juta atau pinjaman bank 4 juta, jumlah 10 juta. Pengeluaran pemakaian modal usaha atau pengeluaran praoperasional perusahaan dengan pembelian bahan pokok, bahan tambahan, peralatan, dan jumlah lain-lainnya. Yang ketiga, cara penjualan donat kentang ini. Di sini kami menggunakan pemasaran yang berdasarkan keinginan pasar. Yang pertama, single level marketing, yaitu pemasaran 1 tingkat. Yang kedua, multi level marketing, yaitu pemasaran multi tingkat. Di sini pemasaran 1 tingkat ini atau single level marketing ini maksudnya adalah metode pemasaran barang atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran terbentuk 1 tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukan sendiri. Sedangkan pemasaran multi tingkat atau multi level marketing maksudnya adalah metode pemasaran barang atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari 1 tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukan sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompok itu tersebut.
Yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi pada donat kentang ini adalah pengolahan kentang ini menjadi donat kentang melalui beberapa proses, yaitu proses pengukusan kentang, pengupasan, penumbukan, pembuatan donat, fermentasi pertama, pembentukan bola-bola, fermentasi kedua, mencetakkan donat, dan pemasaran donat marketing. Pemasaran donat kentang menjadi dua jalur, yaitu secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan pemasaran secara langsung berarti menjual pokok langsung kepada konsumen tanpa melalui jasa perantara. Sedangkan kegiatan pemasaran secara langsung yaitu produk tidak langsung dijual kepada konsumen melainkan melalui jalur pengeceran terlebih dahulu. Usaha donat kentang ini dapat dijadikan usaha alternatif bagi masyarakat, khususnya di daerah yang banyak terdapat kentang. Pengaruh ekonomis yang ditimbulkan adalah pengolahan ubi menjadi donat. Ubi memiliki keuntungan yang lebih tinggi daripada pengolahan yang pada umumnya dilakukan. Jadi sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.